Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel pembelajaran kita bersama. Di kesempatan kali ini, dalam rangka pembelajaran materi secara virtual, saya akan membawakan materi fisika dasar, yaitu mengenai gerak parabola. Materi ini tentunya berkaitan dengan bidang peminatan di matematika, yaitu pemodelan dan simulasi. Kenapa kok saya katakan dalam pemodelan dan simulasi? Karena ketika kita menembakkan peluru, ini kasusnya kan menembakkan peluru dengan sudut elevasi sebesar alfa, kecepatan awal sebesar V0 yang digambarkan seperti berikut. Itu lintasannya bisa kita buat prediksinya, ketika di titik ini kecepatannya berapa, waktu yang diperlukan untuk menempuh dari sini ke sini berapa. Maka dari itu kita katakan gerak parabola ini merupakan aplikasi sederhana dari pemodelan dan simulasi. Baik, kita langsung saja ke materinya, yaitu yang pertama kita perlu ketahui terlebih dahulu definisi dari gerak parabola itu apa sebenarnya. Definisinya ialah gabungan dari gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan yang saling tegak lurus. Nah, gerak lurus beraturannya ini gerak pada sumbu X, gerak lurus berubah beraturannya ini gerak pada sumbu Y. Nah, langsung kita tinjau satu persatu. Kita tinjau mulai dari V0. Nah, V0 ini vektor yang memiliki sudut sebesar alfa terhadap sumbu X. Berarti bisa kita proyeksikan. Kita proyeksikan terhadap kedua sumbu. Jadi vektornya seperti ini. Nah, kita proyeksikan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, berarti kalau kita gambarkan, nanti dia berbentuk seperti segitiga siku-siku. Jadi ini V0X, karena dia diproyeksikan terhadap sumbu X, maka V0X. Nah, kemudian untuk V0Y, itu vektor V0 yang terletak pada sumbu Y. Nah, kalau kita perhatikan, V0 di sini, V0Y di sini, dan di sini pasti sama kan? Nah, karena vektor itu bisa digeser. Nanti kita gambar di sini V0Y-nya. V0Y. Nah, kemudian ini ada vektor V0. Kita tarik garis ke sini, V0. Nah, kemudian sudut elevasinya ini berapa? Alfa. Nah, di sini. Nah, ini siku. Nah, ini kan menyerupai segitiga siku-siku. Kita juga peroleh, kita pakai bantuan trigonometri. Dari segitiga siku-siku ini, kita peroleh sin alfa. Nah, sin, misalnya kita cari sin dulu. Sin itu kan depan per miring, berarti V0Y, depannya adalah V0Y per V0. Sehingga kita dapatkan V0Y sama dengan, nah ini kali silang, jadi V0 sin alfa. Kita sudah peroleh V0Y. Sekarang untuk V0X kita pakai apa? Cos alfa. Nah, cos berarti samping per miring. Jadi V0X per V0. Kalau kita kali silang, V0-nya ke sini. Jadi V0X sama dengan V0 cos alfa. Oke, untuk masalah pertama sudah kita dapatkan V0X dan V0Y. Selanjutnya kita akan tinjau untuk sumbu X. Ya, ini tadi masalah pertama, peninjauan V0 atau kecepatan awalnya. Sekarang kita tinjau sumbu X. Peninjauan
sumbu X. Nah, kita lihat di sini. Pada sumbu X kita punya vektor yaitu V0X. Nah, V0X ini kan dia bergerak lurus. Bergerak lurus secara konstan. Tidak berubah kecepatannya. Baik di sini maupun sini tetap. Sehingga sumbu X ini merupakan gerak lurus beraturan. Karena dia tidak berubah, konstan terus-menerus. Nah, kita ingat konsep di GLB yaitu apa? S sama dengan V kali T. Ini yang akan kita pakai di sini. Di sumbu X kita punya jarak X. Jadi maksudnya X misalkan di sini atau di sini ya, terserah di mana itu letaknya X. Jadi kita tentukan X itu sama dengan V kali T. Nah, V-nya di sini apa? Vx karena dia terletak di sumbu X. Nah, sedangkan di sumbu X kita punya V0X. Nah, karena dia konstan maka V0X ini sama dengan Vx, yaitu sebesar V0 kosinus alfa. Nah, ini kita substitusikan ke sini. Jadi X sama dengan V0 cos alfa kali waktu. Nah, kemudian ada apa lagi di sini? Di sini ada jarak maksimum. Nah, sebetulnya jarak maksimum ini kita perlu tinjau waktu dari sini ke sini dan dari sini ke sini. Nah, karena kita belum tinjau, jadi untuk sementara waktu X max-nya kita tinjau nanti. Sekarang kita tinjau yang sumbu Y. Ya, sumbu X ini sudah, karena dia hanya GLB, kecepatannya selalu konstan pada saat waktunya berapapun, sehingga Vx sama dengan V0X. Kita masukkan ke sini sehingga kita peroleh ini. X sama dengan V0 cos alfa kali T, atau boleh dipersingkat karena Vx itu V0X, jadi V0X kali T. Nah, T-nya ini apa? Pada saat waktu berapa? Itu nanti tergantung di soal. Baik, selanjutnya kita akan tinjau sumbu Y. Tinjau sumbu Y. Nah, kita lihat di sini. Sumbu Y itu kan kita pengaruhnya ini ya, pada lintasan kurva ini, parabola. Nah, pasti tentunya dia pengaruhnya karena percepatan gravitasi. Nah, berarti karena ada percepatan gravitasi, berarti bisa kita katakan sumbu Y ini geraknya adalah gerak lurus berubah beraturan. Nah, kita tetapkan kalau dia ke atas, gerak bendanya ke atas, maka dia melawan gravitasi, yaitu nanti G-nya bernilai negatif. Sedangkan kalau ke bawah, dia searah gravitasi, maka nilainya positif, karena percepatan itu merupakan besaran vektor. Nah, kita masih ingat tidak dengan rumus GLB? Ada 3. Yang pertama itu V sama dengan V0 plus minus. Nah, karena ini berhubungannya sama percepatan gravitasi, kita pakai percepatan gravitasi G kali T. Terus yang kedua, nah ini kan ketinggian bukan jarak ya, berarti H ketinggian sama dengan V0 kali T plus minus setengah, sama kita pakai gravitasi GT kuadrat. Kemudian untuk terakhir yaitu V kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2GH. Nah, ini nanti yang kita tinjau. Nah, karena di sumbu Y ini ada 2 lintasan, kita cukup ambil ini saja dari A ke B. Karena kenapa? Ini kan lintasannya parabola.
parabola itu kan sini ke sini sama sini ke sini itu kan sama, simetris. Nah, kita tinjau dari titik A ke B. Nah, karena dia di sumbu Y, maka V0 yang kita pakai di sini itu V0Y. Berarti sesuai rumus pertama ini, ya. Dari A ke B ini kan melawan gravitasi ya, berarti tandanya minus. Sehingga dari rumus ini modifikasinya gini, rumus yang diperoleh kita peroleh dari ketiga rumus ini, yaitu yang pertama, kita fokus ke ini dulu, V sama dengan V0 plus minus G kali T. Nah, berarti karena dia di sumbu Y, berarti kita ganti V-nya menjadi VY sama dengan V0, kita ganti V0Y. Oh ya, ini dari A ke B ya, dari A ke B. Jadi dari A ke B sini. Karena dia melawan gravitasi, berarti minus G kali T. Nah, kita dapatkan tadi di awal V0Y itu adalah V0 sin alfa. Berarti V0 sin alfa minus G kali T. Untuk yang rumus kedua, jadi ketinggiannya saat di titik tertentu ya. Ini juga kecepatan menurut sumbu Y saat di titik tertentu. Jadi H sama dengan V0Y kali T, karena dia melawan gravitasi minus ya, minus setengah G T kuadrat. Kita ganti V0Y nya sebagai V0 sin alfa, V0 sin alfa kali T minus setengah GT kuadrat. Untuk rumus yang terakhir, yaitu VY kuadrat sama dengan ini V0Y kuadrat minus, ya, karena tetap melawan gravitasi dari A ke B, 2GH atau V0 kuadrat sin kuadrat alfa minus 2GH. Nah, untuk peninjauan sumbu Y, kita hanya kembangkan rumus-rumus atau formula yang ada di GLBB. Nah, tentunya pasti muncul permasalahan lain di luar ini, sumbu X dan sumbu Y. Mungkin bisa jadi yang ditanyakan di soal-soal itu, berapa H max-nya, berapa X max-nya, berapa waktu yang diperlukan untuk mencapai titik tertinggi. Nah, berarti perlu kita tinjau peninjauan ke berapa ini? Peninjauan keempat ya. Peninjauan keempat, kita misalkan waktu mencapai B. Kita tinjau ini dulu, waktu untuk mencapai B. Waktu untuk mencapai di B atau mencapai titik tertinggi. Nah, sekarang kita logika dari A ke B. Kalau dari A punya kecepatan awal, saat kita melempar benda ke atas nanti, nah, saat di titik tertinggi kecepatannya akan 0, kemudian dia akan kembali jatuh. Sehingga kecepatan akhir di B adalah, atau VB, kecepatan akhir di B itu 0. Atau kalau kita pakai kalkulus, kita ingat grafik kurva ini ya, kurva parabola.
Itu saat di sini ya, saat di titik tertinggi atau titik puncak itu dia punya persamaan garis singgung kan. Pasti kurva di setiap titik itu punya persamaan garis singgung dengan gradien tertentu. Tergantung posisi titiknya di mana. Nah, saat di titik tertinggi itu apa yang nol? Gradiennya kan. Nah, kalau di kalkulus itu bahasanya gradien. Kalau di fisika bahasanya kecepatan. Jadi urut-urutannya posisi, kecepatan, percepatan. Jadi kecepatan itu merupakan turunan pertama dari posisi. Terus begitu juga sebaliknya, percepatan merupakan turunan pertama dari kecepatan. Nah, saat posisinya dia di titik tertinggi, nah, gradiennya akan nol. Nah, gradien di sini yang dimaksud adalah kecepatannya. Sehingga ini saya hapus. Sehingga dengan kita memanfaatkan rumus yang ini untuk menentukan titik tertinggi, waktunya, mohon maaf maksudnya, waktu untuk mencapai di B, kita bisa memanfaatkan rumus ini. Berarti V di B, nah ini kan di titik B, berarti V di B sama dengan V0 sin alfa minus G kali T. Nah, T-nya apa? T di B. Mencapai di B. Nah, karena ini 0, kita substitusikan 0 sama dengan, saya ganti 0 sama dengan V0 sin alfa min G kali TB. Sehingga kalau kita pindah ruas, G kali TB sama dengan V0 sin alfa. Sehingga kita dapatkan dari sini waktu untuk mencapai di B ialah V0 sin alfa per G. Baik, kita akan lanjut meninjau. Nah, ini yang sering ditanyakan di soal-soal itu. Max, setelah tadi kita meninjau waktu untuk mencapai di titik tertinggi, sekarang kita tinjau tinggi maksimumnya. Jadi kelima ini meninjau Hmax. Nah, untuk Hmax kita manfaatkan rumus yang tadi, yaitu H sama dengan, nah, karena dia kecepatannya ini bergantung pada sumbu Y, kecepatan awalnya maksudnya, berarti kita pakai V0Y dikali T minus, nah karena dia melawan gravitasi dari A ke B masih sama ini, prosesnya dari A ke B, minus setengah GT kuadrat. Nah, ini apa ini? H max ya berarti ya. H max. Ini kita substitusikan. Nah ini, oh mohon maaf lupa ini. Ini kan saat H max ini titiknya titik B kan, berarti waktunya di B. T di B. Jadi kita substitusikan saja langsung H max sama dengan V0Y, yaitu V0 sin alfa dikali TB. TB tadi apa? V0 kali sin alfa per G, min setengah, saya hapus dulu biar cukup, setengah kali G kali TB kuadrat. Nah, TB tadi kan ini V0 sin alfa per G. Kalau kita kuadratkan jadi V0 kuadrat sin kuadrat alfa per G kuadrat. Nah, ini bisa kita coret. Nah, ini kita bisa kalikan langsung sehingga kita peroleh H max
sama dengan V0 sin alfa kali V0 sin alfa per G, yaitu V0 kuadrat V0 kali V0, V0 kuadrat sin alfa kali sin alfa, jadi sin kuadrat alfa per G, karena ini per G saja, minus setengah kali ini V0 kuadrat sin kuadrat alfa per G. Nah, ini saya beri kurung sendiri. Nah, berarti H max sama dengan, nah ini kita lihat, ini sama-sama V0 kuadrat sin kuadrat alfa per G. Kalau kita anggap ini sebagai U, nah ini koefisiennya berapa ini kalau tidak ada? 1 kan, berarti 1U dikurangi setengah U, berarti U kurangi setengah U, 1 kurangi setengah yaitu setengah, berarti setengah kali V0 kuadrat sin kuadrat alfa per G. Kalau kita jadikan 1, H max-nya yaitu H max sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat alfa per 2G. Nah, baik, selanjutnya kita akan tinjau ini X max. Meninjau X max. Nah, X max ini dia kan berada di sumbu X. Kita manfaatkan rumus yang tadi, formula yang saat kita tinjau sumbu X, yaitu X sama dengan V0X dikali T. Nah, karena ini adalah X max, nah ini kita buat X max ya. Nah, sama dengan V0X kali T. Nah, T-nya ini dari mana ke mana? Lah, kita lihat X max itu. X max itu dari A ke B, kemudian dari B ke C, berarti T A ke C. Nah, kita lihat dulu, kita perhatikan ini dulu grafiknya. Ini kan parabola ya, parabola itu simetris kan, jadi dari A ke B, kemudian dari B ke C itu waktunya sama. Jadi TAB itu sama dengan TBC, yaitu sebesar berapa tadi? V0 sin alfa per G. Nah, langsung saja kita substitusikan ke sini, yaitu X max sama dengan, nah, V0X tadi apa? V0 cos alfa dikali TAC, ya, AB ke BC, berarti kan TAC itu sama dengan TAB ditambah TBC. Jadi waktu dari A ke B ditambah waktu dari B ke C. Berarti ini kita ganti TAB ditambah TBC. Nah, karena dia sama, berarti kan TBC ini bisa kita ganti TAB, berarti TAB ditambah TAB, ya berarti 2 TAB. Jadi sama dengan V0 cos alfa kali 2 TAB. Nah, karena sama ini tadi kuncinya, kata kuncinya. Karena parabola itu simetris, jadi A ke B dan B ke C itu waktu tempuhnya sama. Nah, kita masukkan TAB tadi apa? V0 sin alfa per G ke sini. Jadi V0 cos alfa dikali 2 kali V0 sin alfa per G. Oke. Nah, ini kita oper 2-nya ke sini. Kita oper sin alfanya ke sini, kita kalikan V0. Berarti V0 kuadrat, ya, V0 kali V0 kan V0 kuadrat. Kita masukkan ini, kita kumpulkan 2
sin alfa cos alfa per G. Nah, kita masih ingat di trigonometri, di rumus sudut rangkap, bahwa 2 sin alfa cos alfa itu sama dengan sin 2 alfa. Jadi secara umumnya 2 sin K per 2 alfa. Nah, yang setengah per 2-nya tuh di sini, koefisiennya alfa. Cos K per 2 alfa itu sin K kali alfa. Jadi kalau K-nya di sini 2, di sininya 1 karena 2 per 2. Kalau di sininya 4, sini 2 karena 4 per 2. Jadi kalau sin 4 alfa itu 2 sin 2 alfa cos 2 alfa. Nah, karena ini 1 berarti ini sini 2 ya. Kita substitusikan ke situ jadi ini. Jadi V0 kuadrat sin 2 alfa per G. Nah, jadi jarak tempuh maksimum yaitu jarak dari A ke C itu sebesar ini. Oke, dan yang terakhir akan kita tinjau di sembarang titik. Misalkan di sini juga boleh, di sini. Nah, dia akan punya kecepatan sebesar V, bukan lagi V0, karena dia letaknya sudah di sini, bukan di awal-awal di sini. Misalnya ini V, ini berarti kalau diproyeksikan, ini kalau sudutnya jelas bukan alfa lagi, jelas bukan alfa. Misalkan saja sudutnya theta. Nah, kalau ini kita proyeksikan jadi Vx di sini. Nah, yang ini di sini nanti akan Vy, atau saya gambarkan sini. Gini, meninjau di sembarang titik. Misalkan ini titik apa, misalkan titik Q, nah, misalkan atau Q. Nah, kita gambarkan vektor-vektornya. Jadi kalau di sini ada V, nah, V ini akan kita proyeksikan sama. Di sini nanti akan ada Vx, akan ada Vy. Nah, juga sama, karena ini sudutnya theta, hanya saja berbeda. Seperti tadi, nanti kita akan dapatkan Vx sama dengan V cos theta. Untuk Vy nya kita akan dapatkan V sin theta. Sehingga kalau kita tentukan V ini dari gambar ini kan siku-siku ya, berarti berlaku Pitagoras. Sehingga V sama dengan akar dari Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat. Ini juga berlaku pada tadi V0 ya, saya kelupaan tadi saat V0 tadi. Ini V0, ini V0x, ini V0y. Tadi kita dapatkan, mohon maaf, ini V0 nya di sini, ini V0y. Kita dapatkan tadi V0x nya itu V0 cos alfa, ini sudutnya alfa ya. V0y nya tadi V0 sin alfa. Nah, saya kelupaan ini tadi untuk menentukan V0 sama dengan ini, karena dia membentuk Pitagoras, siku-siku berlaku teorema Pitagoras, yaitu akar V0x kuadrat ditambah V0y kuadrat. Baik, sekian materi yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.